David memecahkan piring Bibi Agnes di dapur. Dan itu akan mendatangkan masalah besar untuknya. Aduh, bagaimana ini? Nah, David ini adik-adik adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang di tepi jalan sewaktu ia masih bayi. Dan Bibi Agnes menemukannya. Namun sayang, Bibi Agnes tidak sepenuhnya menolong David. Karena ketika David sudah besar, Bibi Agnes akan memaksa David untuk bekerja keras untuk membayar tempat tinggal yang sudah Bibi Agnes berikan kepadanya. David pun mulai panik dan ketakutan. Ia mulai mendengar suara langkah kaki Bibi Agnes menuju dapur. Dan ia bersiap-siap untuk dimarahi Bibi Agnes. Dan memang benar adik-adik, Bibi Agnes sangat marah kepadanya. Dasar anak tidak berguna! Semua barang-barangku rusak karenamu. Ih, kau ini bisanya hanya menyusahkanku saja. Kalau tahu begini, lebih baik kutinggalkan saja kau di jalanan waktu itu. Pergi kau ke kamar. Kau kuhukum. Tidak ada makan, tidak ada minum. Jangan keluar sampai aku memanggilmu keluar. Wah, Bibi Agnes sangat marah kepada David. David pun sangat sedih adik-adik dan dia minta ampun kepada Bibi Agnes. Ampun Bi Agnes, maafkan aku. Ampun Bi. Tidak ada, cepat masuk ke kamarmu. David pun mulai berjalan sambil menangis adik-adik menuju ke kamarnya. Dan sambil dia berjalan, dia memikirkan, apakah yang dikatakan Bibi Agnes itu benar? Aku ini anak yang tidak berguna dan bisanya hanya menyusahkan orang-orang saja, kata David. David pun masuk ke dalam kamarnya sambil meratapi nasibnya adik-adik. Yang merenungkan nasibnya, mengapa begitu sedih. Tetapi tiba-tiba saat ia melamun, terdengar suara pintu terbuka. Dan ternyata itu Bibi Agnes. David, cepat kemari. Pergi ke pasar dan belilah sayuran belanjaan yang sudah kucatat di sini. Awas, jangan sampai ada yang salah, kata Bibi Agnes. Bibi Agnes kemudian memberikan beberapa uang kepada David dan David pun segera beranjak adik-adik. Dia bersiap-siap untuk pergi ke pasar membeli sayuran yang sudah dipesan oleh Bibi Agnes. David berjalan dan setibanya ia di pasar, David langsung memilih beberapa sayuran yang sudah dititip oleh Bibi Agnes. Dia memilih dan saat asik-asik memilih sayur, ia mendengar suara seseorang yang sangat ia kenal memanggil dia. Ternyata itu Martin, sahabatnya dulu. Nah, Martin ini juga sama seperti David. Dia juga adalah anak yatim piatu dan pernah tinggal bersama-sama dengan Bibi Agnes. Namun sekarang mereka sudah berpisah. Martin menyapa David. Hai David. Hei, apa kabar David? Hah? Martin, ternyata itu memang kau. Iya, aku sangat senang bertemu denganmu. Iya, aku juga sangat senang Martin. David, sepertinya kau kelihatan tidak baik-baik saja ya. Apalagi sekarang kau masih tinggal bersama Bibi Agnes. Kenapa kau tidak baik dengan aku saja, David? Kau tahu tidak, Raja punya istana yang sangat besar untuk kita tinggal. Aku yakin Raja pasti akan mau menerimamu dan menyambutmu. Raja pasti sangat senang bertemu denganmu. Tetapi David tidak bersemangat menjawab tawaran dari Martin. Martin, tentu saja Raja mau menerimamu karena kau anak yang pintar. Sementara aku ini tidak pintar. Aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak berguna dan aku hanya bisa menyusahkan orang-orang saja di sekitarku. Bagaimana bisa Raja menerimaku? Tapi belum sempat Martin menjawab, si David setelah berkata seperti itu langsung membayar belanjaannya dan pergi meninggalkan Martin. Lalu Martin pun segera menyusul David adik-adik dan mengatakan, David, siapa bilang kalau Raja hanya memilih anak-anak yang pintar? Itu tidak benar. Banyak anak-anak yang tidak sepertiku, tetapi Raja menerima semuanya. Memandang kemampuanmu, David. Dia menerimamu apa adanya. Dia sangat baik, kata Martin kepada David.
Tetapi David terus berjalan. Dia terus berjalan. Dia tidak mendengarkan perkataan dari si Martin adik-adik. Tetapi akhirnya dia pun memikirkannya juga. Sangat baik, raja akan menerimanya. Saat David sedang asik-asik membayangkan betapa baiknya raja, tiba-tiba tangannya menggenggam lengannya dengan tangan sampai-sampai ia tersadar. Ternyata siapakah itu? Ternyata itu adalah Bibi Agnes. Hei, sini kau anak nakal. Ternyata ini kerjaanmu. Aku sudah menunggumu lama di rumah. Kali ini aku tidak akan meloloskanmu. Ayo cepat pulang. Ampun Bibi Agnes, sakit Bi. Ampun Bi, sakit Bi. Tidak ada ampun. Ayo cepat kita pulang. Cepat. Kau ini dasar anak nakal, anak tidak berguna. Ampun Bibi Agnes. Ampun maafkan aku Bi. Bibi Agnes sangat marah kepada David yang menyeret David tanpa ampun, tanpa belas kasihan adik-adik dan membawanya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Bibi Agnes pun memarahi David lagi dan bahkan memasukkannya ke dalam ruang bawah tanah. Tentu saja perasaan David semakin merasa sedih. Ya, ia meratapi nasibnya. Ia duduk di ruang bawah tanah yang gelap, dingin, sambil membayangkan betapa sedih nasibnya adik-adik. Dan ia pun teringat dengan perkataan Martin tentang betapa baiknya raja itu. Ia akan menerimamu apa adanya. Ia sangat baik. Perkataan Martin terus teringat di otaknya. Dan dia mengingat. Apa Martin berkata? Sepertinya dia berkata. Hanya ada satu cara untuk membuktikannya. David pun mulai melihat kondisi ruangan di sekelilingnya. Dan dia melihat itu ada kecil dengan jeruji besi yang sudah patah satu. Dan David pun berencana untuk pergi keluar dari ruangan itu. Dan ia pun mulai memanjat adik-adik. Dia mulai mencari sebuah tongkat besi dan dia pukul jendela itu dengan sekuat tenaga. Dia pukul adik-adik. Terus-menerus dengan sekuat tenaga supaya besinya bisa terlepas dari jendela itu. Dan tiba-tiba besi itu pun terjatuh ke lantai. David menjadi panik. Aduh, berisik sekali. Nanti Bibi Agnes dengar. Nanti dia bisa ke sini dan aku bisa ketahuan kalau aku ingin pergi dari sini. David pun dengan segera adik-adik dia semakin membuka jendela itu dengan sekuat tenaga. Dia menarik besi itu dengan sekuat tenaga. Katanya. Ternyata Agnes pun terdengar lagi. Bibi Agnes akan segera datang. David mulai panik. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau aku tidak lolos dari sini? Bibi Agnes pasti tidak akan bisa melepaskanku. Dia tidak akan mengampuniku. David menarik besi dengan sekuat tenaga dan akhirnya besi itu pun terlepas adik-adik. David segera memanjat di jendela yang kecil itu dan dia segera mengeluarkan dirinya dari ruangan itu. Saat David baru terjun ke bawah dari jendela itu, masuklah Bibi Agnes dan dia melihat ruangan itu sudah kosong. David, kau melarikan diri. Awas ya David, kalau aku menemukanmu aku tidak akan mengampunimu, kata Bibi Agnes. David mendengar suara-teriakan Bibi Agnes. Dia sangat ketakutan dan ia berlari sekuat tenaga. Ia berlari dan terus berlari adik-adik. Ia menginjak batu, ia melewati bukit, memasuki hutan, melewati sungai, hingga akhirnya ia tiba di sebuah padang hijau yang indah dan di ujung sana ada istana raja yang sangat megah. Dia berjalan dengan bersemangat. Dalam hatinya berpikir, apakah raja mau menerimaku ya? Apakah dia akan menerimaku yang seperti ini? David berjalan dan akhirnya dengan kondisi tubuh yang sudah lemas, dengan sisa tenaganya yang sudah sedikit, dia tiba di depan gerbang di depan istana raja adik-adik. Nah, saat dia tiba di depan gerbang tersebut, seorang prajurit memanggilnya. Hai anak, sedang apa kau di sini? Apa yang kau lakukan? David terkejut dan dia pun menjelaskan, aku tidak punya orang tua. Aku tidak punya rumah dan aku juga tidak pernah sekolah paman. Tapi aku bisa bekerja paman. Aku bisa melakukan pekerjaan rumah. Aku bisa berberes dan bisa bersih-bersih.
Asalkan aku bisa mendapat tempat tinggal dan makanan di sini, Paman. Aku berjanji aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan aku akan bekerja keras di istana ini, Paman. Kata David meminta belas kasihan prajurit tersebut. Prajurit tersebut hanya bisa tertawa. Hahaha. Ya, tunggu sebentar di sini ya anak. Sepertinya kau belum mengenal raja, kata prajurit tersebut. Akhirnya David pun mulai menunggu dengan sabar, dia menunggu dengan perasaan cemas, khawatir, takut. Bagaimana jika kalau raja tidak menerimanya dan malah memulangkannya kembali ke rumah Bibi Agnes? Wah, ia pasti dalam bahaya adik-adik. Tetapi dalam kecemasannya tiba-tiba terdengar suara yang sangat ramah menyapa David. Hai David anakku, selamat datang, kata raja menyapa adik. Raja mengetahui namaku. Ya, tentu saja. Temanmu Martin sudah menceritakanmu kepadaku. David, kau tidak perlu merasa takut lagi. Akhirnya kau datang kemari. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Makanan, minuman, tempat tinggal, dan tidur yang nyenyak. Semuanya sudah tersedia. Dan sekarang kau sudah datang kemari. Dan aku akan menyambutmu dan menerimamu. Benarkah Raja? Raja menerima aku yang seperti ini. Terima kasih Raja. Aku akan berjanji aku akan bekerja keras di istana ini, Raja. Tidak begitu anakku. Aku menerima bukan karena kau akan bekerja untukku, tapi aku menerimamu karena aku menyayangimu dan menerimamu apa adanya. Maka jangan pernah merasa bahwa kau itu tidak berguna. Jangan pernah merasa bahwa kau itu menyusahkan orang. Karena itu tidak benar. Aku menerimamu dan kau sangat berharga bagiku. Maka terimalah sambutanku ini dan tinggallah bersamaku. Sini, aku ingin memelukmu. Wah, Raja sangat menyayangi David adik-adik. Dan David pun segera memeluk Raja. Menangis sesedu-sedu dan ia mulai merasakan bahwa betapa ia sekarang merasa dikasihi. Betapa berharganya ia sekarang. Dan ia sadar bahwa ada sosok yang sangat menyayanginya dan mau menerimanya apa adanya. Wah, sangat mengharukan cerita kita hari ini adik-adik. Nah, mungkin adik-adik ada yang punya pengalaman menyedihkan karena perlakuan seseorang. Tapi adik-adik semuanya perlu tahu bahwa ada sosok yang tidak sama seperti manusia, yang tidak akan menjauhi kita, yang tidak akan mengutuk kita, yang tidak akan menghakimi kita. Siapakah dia? Ya, dia adalah Tuhan adik-adik. Tuhan akan selalu menerima kita dan menyambut kita. Tidak peduli apakah kita pernah berbuat dosa di masa lalu, kita pernah melanggar perintah Tuhan, namun tangan Tuhan akan selalu terbuka untuk menyambut kita dan akan menerima pengampunan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh minta ampun dengan Tuhan dan janji tidak akan ulanginya lagi. Tuhan juga tidak pandang masa lalu kita. Tuhan tidak pandang siapa kita, dari keluarga mana kita berasal, dari suku apa kita berasal, di mana kita tinggal. Tuhan tidak pandang itu semua. Apakah kita tidak punya orang tua? Apakah kita hidup dalam kekurangan? Apakah kita hidup dengan sakit penyakit? Tuhan tidak pandang itu semuanya. Tuhan terima kita apa adanya. Oleh sebab itu, jangan pernah katakan bahwa aku tidak berharga, aku tidak berguna, aku ini menyusahkan orang. Tidak, itu salah. Sebab Tuhan menciptakan kita semua di dunia ini pasti punya tujuan yang indah. Dan Tuhan sudah siapkan kita semuanya dengan talenta, dengan bakat, dengan kemampuan yang kita miliki. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semuanya. Melainkan kita gunakan sebaik mungkin. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara yang pertama, kita sayangi diri kita sendiri, kita hargai diri kita hargai hidup kita. Gimana caranya menghargai hidup? Jauhi perbuatan dosa, sayangi diri kalian, jangan rusak diri kalian dengan perbuatan dosa seperti mencuri ataupun ikut-ikutan teman yang berbuat dosa ya kan. Misalnya diam-diam curi barang orang atau ngomong kotor atau menipu orang, memukuli orang sembarangan, berkelahi dan lain segala macam. Jangan lakukan itu. Jangan rusak diri kalian, tetapi kalian harus siapkan masa depan kalian dengan cara belajar sungguh-sungguh, dengar-dengar dan patuh kepada orang tua, guru, kakak-kakak di rumah ceria, terlebih lagi kepada Tuhan. Karena di mata Tuhan, adik-adik itu semuanya berharga. Oleh sebab itu, kalian juga harus menghargai diri kalian dan hidup kalian dan masa depan kalian. Oke?
Oke, sampai di sini cerita kita sore hari ini. Sampai jumpa.